Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Marilah ya anak-anak, kita sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, kita harus senantiasa bersyukur ya atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, setelah salawat serta salam kita dijunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Ya, oleh karena itu marilah kita sebelum mengawali kegiatan pagi ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan kalian meminta, silahkan kalian menyanjung Allah, meminta kepada Allah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, gini ya, kita santai. Saya ingin sekali sekolah itu membuat menjadi tempat yang nyaman buat kalian, bukan tempat kalian terus berkompetisi, bukan tempat kalian saling saling bersaing, tapi kita diupayakan benar-benar saling berkolaborasi bersama-sama. Ya, saya pengen tahu di sini ada nggak teman kalian yang nggak berangkat hari ini? Gak ada ya, alhamdulillah semua berangkat. Kita bersyukur karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa di sini. Dan semoga hari berikutnya kalian juga diberi kesehatan, bisa sekolah lagi, bisa bertemu dengan Pak Guru. Senang ya Pak Guru ya? Bisa ketemu Bapak Ibu Guru yang lainnya. Kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti saat ini, gitu ya. Oke, yang saya tanya, Juna, cita-citanya jadi apa? Oh, jadi ini Pak, mau jadi dokter Pak. Dokter? Iya. Serius? Serius. Oh, keren. Cita-cita yang mulia. Dia ingin jadi dokter. Yang lainnya Ilham, jadi apa Ilham? Sarjana teknik. Jadi sarjana teknik luar biasa. Berarti kerjanya pengen jadi apa besok? Insinyur luar biasa. Tepuk tangan buat Ilham. Tepuk tangan juga tadi buat Juna. Yuk. Kalau Sally pengen jadi apa? Data analis. Data analis. Apa itu hal? Nanti kuliahnya di jurusan statistika. Statistika luar biasa, keren banget. Tepuk tangan buat Sally. Ya, yang lainnya juga silakan punya cita-cita boleh, punya impian boleh, kembangkan bakat kalian. Ya, Pak Imam di sini memang mapelnya sejarah. Pak Imam mengajarkan sejarah. Tapi setiap guru yang mengajarkan mapelnya itu tidak akan mungkin menghalangi cita-cita kalian. Jangan sampai Pak Imam nggak akan membuat mapel sejarah menggugurkan cita-cita kalian. Pak Imam nggak mungkin mapel sejarah yang Pak Imam ajarkan nanti menjadi penghambat Juna untuk jadi dokter. Nggak akan mau menghambat Ilham jadi insinyur. Nggak akan menghambat Sally untuk menjadi analis dan lain-lain, tidak akan menghambat. Jadi kita di sini bersama-sama kita belajar bareng. Pak Imam akan mengupayakan mapel sejarah itu supaya nanti bisa juga diimplementasikan kepada kalian untuk kehidupan kalian, gitu ya, bukan malah menghambat kalian. Jadi ngerti ya? Bisa. Jadi banyak manfaat belajar sejarah. Jadi diantaranya kalian harus tahu belajar. Ada sebuah kata gini ya, gajah itu pasti mati meninggalkan gadingnya. Lalu kalau manusia, kira-kira mau meninggalkan apa menurut kalian? Ilmunya apa? Apalagi jasanya, betul ya. Jangan sampai gajah saja meninggalkan gadingnya. Kenapa manusia hanya meninggalkan nama? Kan gitu. Buat apa kalau cuma meninggalkan nama? Kita harus meninggalkan ilmu yang bermanfaat dari kita, betul ya. Kita harus meninggalkan sejarah kita. Nah, kalau kita sadar manusia akan meninggalkan sejarah, kita pasti akan termotivasi. Kita akan membentuk sejarah kita yang baik-baik, betul nggak? Kalau kita sadar akan meninggalkan sejarah, kita akan berupaya sejarah yang kita ciptakan adalah sejarah yang terbaik, sejarah yang kita sukses, sejarah kita yang menuju kebaikan, sehingga sejarah yang dikenang dari kita adalah baik-baik. Nggak cuma sekedar nama yang buruk, nggak sekedar cuma nama saja, nggak ada prestasi. Kita akan berupaya itu, karena kita sadar bahwa kita akan meninggalkan sejarah, sehingga kita akan menciptakan sejarah yang terbaik dari kita. Sepakat ya? Sepakat. Itu manfaat belajar sejarah. Dan kalian juga pasti sudah pernah belajar di awal pertemuan kelas 10 manfaat belajar sejarah dari edukasinya ya, sebagai rekreasi,
dan juga sebagai apa lagi waktu itu kita membahas tentang manfaat belajar sejarah sebagai inspirasi juga dan lain-lainnya gitu ya. Dan juga kita juga belajar manfaat sejarah, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama karena kita bisa mempelajari dari sejarah yang sudah terjadi. Ada gambaran ya? Ada. Oke. Pertemuan kemarin anak-anak ya, kita sudah membahas sejarah sebagai ilmu. Syarat sejarah sebagai ilmu yang kita bahas yang pertama adalah harus bersifat empiris, berdasarkan pengalaman. Terus melalui metodologi juga, ya kan? Terus harus ada teorinya. Jadi sejarah itu nggak asal-asalan, gitu ya. Misalkan sekarang coba kalian buka HP kalian, dibuka HP kalian ya, sudah? Buka Google, cari sejarah proklamasi atau peristiwa proklamasi. Coba sekalian kalian buka. Oke. Sudah ketemu, langsung ketemu ya. Pakai wifi sekolah cepat, sinyalnya bagus kalau bisa. Ayo. Fasilitas insya Allah lengkap di sekolah kita. Beruntung ya kita ya. Banyak sekolah-sekolah yang lain sinyalnya buruk dan lain-lainnya, tapi alhamdulillah kita di sini fasilitas lengkap. Setelah sudah kalian buka sejarah proklamasi, di situ kan kalau sejarah proklamasi, coba kalian bisa menemukan nggak ada latar belakangnya nggak di situ? Coba siapa yang mau menjelaskan latar belakang proklamasi? Silakan angkat tangan. Oh ya, siapa? Wijdan ya. Latar belakang proklamasi di situ ada keterangannya apa? Golongan muda ingin segera merdeka. Itu latar belakangnya. Betul sekali. Ada keterangan di latar belakang ya. Lalu ada keterangan waktunya enggak? Siapa? Angkat tangan, minta waktu. Oh iya. Kapan? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu proklamasinya. Oke. Ada keterangan tempatnya enggak? Ada. Siapa yang mau menunjukkan tempatnya di mana? Di mana? Di depan halaman rumah Soekarno. Paham ya? Itu disajikan peristiwa sejarah. Ada yang menjelaskan latar belakangnya. Ada yang menjelaskan tempatnya di mana. Ada yang menjelaskan waktunya di mana. Sampai tahap ada informasi itu yang kalian terima itu bukan hanya sekedar dari katanya, bukan sekedar dari iseng-iseng nebak-nebak, bukan kemungkinan kayaknya jam 10, kayaknya di depan rumah Insinyur Soekarno, kayaknya karena pemuda ini bla 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 bla, bukan sekedar kayaknya. Bisa juga menjadi ilmu sejarah seperti itu karena melalui tahap, ada metodologinya. Paham? Ada gambaran? Ya, nanti ada tahap-tahapannya. Kalian harus bisa menemukan apa sih tahapan-tahapan itu bisa menjadi sejarah, itu menjadi ilmu, bisa menjadi peristiwa sejarah yang kita pelajari. Contoh misalkan, kalian pada saat sedang perjalanan, tiba-tiba kok lihat ada truk bahasa Cilacap truk ya, ada truk di pinggir jalan, remuk. Pasti dalam hati banyak yang sering ngomong, itu pasti truknya tadi pagi kecelakaannya. Oh mungkin itu karena remnya blong. Oh itu mungkin sopirnya ngantuk. Tapi kan itu baru dari kita. Katanya mungkin, kayaknya. Nah kalau dari kayaknya terus kita cerita, itu belum bisa dijadikan sebagai kisah sejarah, peristiwa sejarah. Walaupun sama-sama di masa lalu sudah terjadi, tapi itu tidak bisa dibuktikan. Karena baru katanya atau kemungkinan. Paham ya? Nah, bisa menjadi peristiwa sejarah yang kita pelajari di situ, itu karena melalui tahap. Bisa dimengerti? Bisa. Kalian sekarang, Pak Imam, pengen cari gimana sih caranya kok bisa menemukan sebuah peristiwa secara lengkap, sebuah peristiwa yang bisa dibuktikan gitu. Pak Imam kasih contoh satu ya. Setelah itu saya minta anak-anak melakukan investigasi sendiri. Contoh, Pak Imam mau meneliti tentang sejarahnya Juna. Ya, sejarahnya Juna pasti kan dia punya sejarah, ya kan? Misalkan Pak Imam mau mencari informasi Juna itu anaknya siapa. Kalau cuma tanya bisa, misalkan orang tuanya Juna siapa, bisa. Tapi biar lebih valid lagi, Pak Imam akan minta kakaknya. Lebih valid nggak? Di kartu keluarga kan ada itu, Juna anaknya siapa. Paham ya? Pak Imam pengen menguak informasi, Juna usianya berapa? Misalkan Juna punya KTP apa enggak? Udah punya KTP belum?
Tapi belum bikin. Oh, belum. Berarti kan di kakak juga masih bisa mengambil informasi tentang usianya Juna. Kelahiran tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Berarti itu sudah valid. Kalau saya ada buktinya, ada yang membuktikan bahwa kelahiran Juna di tanggal itu, di bulan itu, di tahun itu, dan dilahirkan dari kedua orang tua itu. Paham? Lalu saya ingin meneliti, Juna sekolahnya di mana saja? Dulu di SD mana? Di SMP mana? Saya akan lebih memperkuat bukti itu, saya tanyakan, ada nggak ijazahnya? Ijazah SD, oh ya jelas SD-nya di sini, SMP-nya di sini. Sehingga Pak Imam nggak cuman kayaknya sih Juna kalau sifatnya pintar musik, berarti kayaknya sekolahnya di SMP ini ya, karena dia SMP-nya musiknya bagus. Mungkin tebakan itu bisa betul, bisa salah, betul nggak? Tapi kalau bisa dikatakan agar bisa menjadi valid, harus ada buktinya secara nyata. Ada gambaran? Ada. Sekarang silakan kalian kembangkan. Saya kasih satu peristiwa, ada bukti peristiwa. Saya ingin membuktikan bahwa sejarah itu memang harus dibuktikan, harus divalidkan. Saya kasih sederhana, kalian akan melakukan penelitian sejarah, atau saya katakan sebagai rencana investigasi. Kalian akan menuliskan apa saja yang akan kalian lakukan. Ada gambaran? Oke. Sekarang di depan kalian itu, ini biar cepat, saya bagi langsung ke dua kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Paham ya? Silakan diambil perwakilan salah satu, itu ada kertas merah, silakan diambil sama spidolnya. Ya. Terus berikutnya, yang ini yang kelompok sini. Ya. Oke, ini gambarnya diambil juga Mas, dua-duanya. Ada nggak? Oke. Coba kalian melakukan investigasi ya. Yang pertama ini kan, kelompok berapa yang ini? Kelompok 1. Di sini Pak Imam menyajikan gambar ada seorang laki-laki memegang piala. Dari gambar ini, kalian bisa nggak menghasilkan suatu peristiwa sejarah dari gambar ini? Bisa ya? Coba kira-kira rencana yang akan kalian lakukan untuk mengorek dari peristiwa ini bagaimana, apa yang kalian lakukan? Ada gambaran? Ada. Terus yang satu ada gambar ini, kelompok 2 ya. Ini kelihatannya kegiatan apa kira-kira? Pensi. Paham ya? Kalian ngalami pensi ini nggak? Enggak ya, ini tahun kakak kelas kalian ya. Angkatan tahun berapa ini kalau nggak salah, dulu Pak Imam itu 24 tahun ini, anniversary 24. Sekarang usia berapa? 30. Ini berarti kalian sudah nggak bisa, nggak ikut peristiwa ini ya. Tapi kalian kira-kira bisa nggak mencari tahu kisah peristiwa ini seperti apa? Pasti bisa. Paham ya? Makanya ada pembelajaran sejarah tentang Majapahit, manusia purba. Padahal kita nggak mengalami itu, tapi bisa disajikan sebuah sejarah-sejarah itu. Paham ya? Nah, sekarang coba kalian mempraktekannya secara simpel, mengorek dari peristiwa ini, walaupun kalian nggak mengalami. Ada gambaran? Ya, silakan ditulis judulnya, terserah. Mau rencana investigasi, rencana apa namanya, mencari informasi, boleh. Ditulis judulnya dulu. Ya. Yuk, waktunya terbatas ya. Karena ini bukan menulis sejarah, baru perencananya saja. Kira-kira perencanaan investigasi boleh. Ya. Ini ada lemnya, dibaca ya. Ayo tempel dulu. Investigasi ya, misalnya gimana? Pakai V.
Sepuluh dari gue ya. Boleh coba pakai warna apa aja digrafikan. Apa Mas? Berarti nyata aku Atau Instagram bisa, kan dari foto-foto proposal, boleh. Ya nggak apa-apa, ini semua di wawancara boleh. Ini sama juga boleh. Ya boleh. Ya bisa. Ini pas kesini aja. Alur. Itu udah selesai kalau laporan kan. Atas belakang berarti kan yang mengawali. Ya bisa lihat dari dokumentasi, terus wawancara, panitia juga boleh. Semua sama maksudnya. Ini ada masalah nggak kelompok ini? Aman ya? Aman. Awan mendung. Jam berapa maksudnya?
Ya, alurnya ada belum? Ya udah. Ya mungkin nanti tanya, boleh wawancara siapa saja, kira-kira yang tahu alur persisnya siapa saja kira-kira. Ya bisa, nggak apa-apa. Boleh. Mungkin kan nanti pertanyaannya mungkin bisa beda kan di situ latar belakang, nanti yang kebanyakan sama latar belakangnya. Kalau yang alur peristiwa mungkin yang kebanyakan kan peristiwanya seperti apa. Wawancara pada siapa? Boleh sama boleh. Sudah selesai apa kelompok? Dua biasa. Bentar ditunggu ya. Nah, gitu ya boleh. Itu yang difoto itu kelas sama kamu nggak? Kakak kelas kan? Oh, kakak kelas ya. Ya nggak apa-apa, walaupun kakak kelas tetap bisa dicari sejarahnya. Itu ada hand sanitizer, kalau mau dipakai dipakai ya. Wawancara ini doang, wawancara. Ya, tunggu yang kelompok ini. Sekalian dipersiapkan kira siapa yang mau presentasi. Ya. Kenapa? Dijelasin aja santai ya. Jelasin itu dijabarin. Ditulis nama kelompoknya dong. Di belakang nggak apa-apa. Kalau nggak di sini ya terang ini nggak apa-apa. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya nanti ya. Portal terbelakang nggak apa-apa. Iya. Oh, ada sumbernya ya Cina ya? Ya sumbernya dulu dijelasin apa saja nanti. Ya. Nggak apa-apa. Seni itu nggak ada yang salah kok. Nggak punya unsur seninya masing-masing. Kamera nggak ada yang mati, Bob? Signal? Sambil disiapkan siapa yang presentasi kelompok ini. Landscape ya, nyeting ya bro kok. Backup nyeting yang landscape.
Kita mana tuh? Sama. Kita kelompok satu ya. Tapi siap duluan? Satu dulu aja lah, Bang. Satu dulu aja. Jadi pertama. Sudah ada informasi tatap muka dia? Dulu Pak. Tapi udah ada info ini udah zona level 3, ya udah mulai persiapan. Apa ya Pak? Udah mulai persiapan tatap muka. Waduh, Semester depan lah. Apa? Paling nggak apa? kemungkinan iya. Tapi kan nanti ada pada dicoba dulu lagi kayak kemarin. Udah siap? Oke. Oke. Di sini ya, duduk sini aja yang presentasi nggak apa-apa. Silakan. Kelompok yang ini juga menyimak dulu. Ya suaranya masuk di situ nggak apa, duduk situ nggak apa-apa. Ini diurin ke mana, Pak? Hah? Diarahin ke depan dong. Oh, ini. Nah, mau dilihatin sini juga bisa. Ya. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 1 ada Cita, Biu, Leo, Sally, dan Wijdan. Jadi di sini kita sudah bikin perencanaan investigasi dari gambar yang sudah diberikan. Jadi yang pertama, untuk perencanaan investigasi itu kita butuh sumber-sumber. Jadi kita bisa cari sumber-sumbernya dari Instagram atau media sosial yang pastinya mereka mengupload waktu mereka meraih kemenangan tersebut. Yang kedua itu ada foto dokumentasi. Kita juga bisa cari sumber-sumber tersebut dari foto dokumentasi. Terus yang terakhir ada personil lomba. Jadi kita bisa cari sumbernya dari personil lomba yang ikut lomba yang menang tuh. Terus yang kedua itu ada latar belakang. Nah, gimana sih cara kita tuh cari latar belakangnya? Gimana sih cara kita tuh tahu latar belakang dari sejarah tersebut? Itu yang pertama, kita melakukan wawancara kepada pembina lomba tersebut. Nah, lomba apa? Yaitu lomba tek-tek gitu. Terus yang kedua itu mewawancarai personil tek-tek tersebut. Jadi kita mewawancarai orang-orang atau personil lomba tek-teknya. Terus yang terakhir ada mewawancarai lokal kesiswaan gitu. Terus yang ketiga alur peristiwa. Gimana cara kita tahu alur peristiwanya itu kayak gimana, apa aja? Itu sebenarnya sama kayak latar belakang, cuma bedanya pertanyaan yang kita kasih itu beda. Jadi kalau di latar belakang itu kita nanyain tentang latar belakang dari lomba tersebut. Gimana kok bisa ikut lomba tek-tek gitu. Terus kalau alur peristiwa progresnya dari awal sampai menang gitu. Itu progresnya seperti apa itu. Sekian mungkin
presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Luar biasa. Ada tambahan dari kelompok 1? Cukup? Oh ya, silakan gantian ya. Oke, Mas. Sekarang langsung dari kelompok 2. Luar biasa Pak Dina. Silakan Bapak. Ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Di anggota pertama ada Nabil, ada Ilham, ada Khairani, ada Jihan, ada Naila, dan ada saya. Oke, dari pertama, rencana investigasi soal pensi. Jadi ini pensi sekolah angkatan ke-24 yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Imam. Yang pertama untuk menentukan rencana investigasi, kita mencari sumber. Hampir sama tadi, makanya 1 kita bisa mencari sumber dari wakil siswaan, 2 pembina panitia, 3 ketua panitia, ada panitia, penonton, dokumentasi, dan proposal juga. Nah, untuk menambah kredibilitas, kita bisa untuk mencari tahu latar belakang supaya kredibel, kita bisa mewawancara ketua panitia dan mewawancara sumber dari mungkin dari salah satu yang di sini supaya lebih ilmiah dan bisa lebih kredibel aja datanya gitu. Nah, yang terakhir untuk mengetahui alur peristiwanya, kita bisa lihat dari proposal dan mewawancara sumber, dokumentasi, laporan, pertanggungjawaban. Sekian. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tadi yang kelompok 2 itu acara pensi, yang kelompok 1 kemenangan siswa ya dalam kegiatan lomba-lomba. Oke. Terus kalau yang kelompok pensi ini itu ada tadi mencantumkan kamu adalah dokumentasi. Kamu nyarinya kemana kalau cari dokumentasi tadi? Instagram sekolah bisa. Terus dari Media sosial lainnya, Pak. media sosial ada ya. Oke, bisa dikit. Kalau ini juga sama, cari dokumentasinya gimana? Pak, dari media sosial, dari Instagram, terus dari foto dokumentasi. Oke, ya luar biasa. Itu adalah langkah yang tepat sampai kamu bisa mengorek atau mencari informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, walaupun diawali hanya disajikan dari gambar 1 itu saja. Ini pun juga dari gambar yang Pak Imam berikan, tapi kalian ternyata luar biasa bisa mengembangkan nantinya kalau mau disuruh untuk menuliskan kisahnya seperti apa, sehingga kalian sudah tahu langkah-langkahnya akan dilakukan itu. Paham ya? Nah, dari situ karena kalian sudah mengerti langkah-langkah, Pak Imam akan lanjut menjelaskan materi tentang penelitian sejarah. Ya, nanti kalau kalian sudah paham, berarti kalian akan lebih mudah untuk menyesuaikan, lebih mudah. Oh, berarti tadi yang saya lakukan adalah termasuk dari bagian ini. Oh, yang saya akan lakukan ini adalah bagian ini. Paham ya? Oke. Jadi sampai ada penulisan sejarah atau sampai ada penelitian sejarah itu ada beberapa tahap-tahapnya. Ya, yang pertama jelas peneliti akan mencari topiknya apa dulu. Tadi saya kasih topik nih. Ini topiknya adalah pensi. Ya kan? Ini topiknya adalah kejuaraan, perolehan siswa atas kejuaraannya. Cari topiknya dulu. Peneliti sejarah pun juga tahu, misalkan ada sebuah penemuan, ditemukan sebuah stupa. Oh, topiknya adalah ini nih, saya akan menggali tentang penemuan itu. Paham ya? Oke. Nah, itu adalah tahap penelitian sejarah. Lalu berikutnya tahapnya apa? Yaitu adalah ada tahap yang namanya heuristik. Heuristik itu apa? Heuristik adalah mengumpulkan sumber-sumber. Misalkan peneliti menemukan satu potongan candi, akan dicari lagi sumber-sumber yang lainnya. Masih ada nggak potongan-potongan yang lainnya? Masih ada nggak kitab-kitab yang berhubungan dengan lokasinya di situ ditemukannya candi? Paham ya? Atau sebuah peristiwa apa? Itu adalah mencari sumber-sumbernya, namanya heuristik. Nanti ada sumber tertulisnya, ada sumber bendanya, ya kan? Ada sumber lisannya yang kita bisa wawancarai misalkan. Itu adalah tahap mencari sumber, adalah tahap namanya heuristik. Terus berikutnya itu ada tahap verifikasi atau lebih tingkatan lebih tinggi adalah kritik sumber. Maksudnya apa kritik sumber? Sumber yang telah kita kumpulkan itu kita gali lagi. Kira-kira mana yang valid, mana yang enggak. Kira-kira misalkan gini, ada 2 pelaku
peristiwa Rengas Dengklok misalkan, peristiwa proklamasi. Yang satu kita diajak bicara itu masih nyambung, karena kan usianya udah tua tuh, misalkan ya. Kita masih nyambung. Tapi yang satu itu ngomongnya sudah nggak jelas, atau mungkin tiba-tiba ditanya ini jawab ini, walaupun dia sebenarnya sebagai pelaku waktu itu terlibat di tempat itu. Tapi yang satu ini, orang ini ditanya itu sudah mulai karena usia ya, ingatannya sudah mulai melupa, dan juga mungkin cara bicara sudah susah didengar. Nah itu berarti kan terseleksi. Atau mungkin ada satu orang terlibat tapi ternyata akhir-akhir hidupnya, mohon maaf, misalkan ada yang pernah gila, nggak mungkin kita wawancara orang gila, paham? Nah kita kritik gitu loh, itu namanya kritik sumber. Atau lebih gampangnya kritik sumber itu nanti ada dua, kritik eksternal dan kritik internal. Contoh kalau kritik eksternal dan internal, misalkan Pak Imam menemukan naskah proklamasi, tapi kok yang Pak Imam temukan ada dua, dan isinya pun sebenarnya sama. Yang satu pakai kertas yang sangat kusam, yang satu teks proklamasinya menggunakan kertasnya masih bagus, warnanya putih bagus, ada logo Sinar Dunia. Ya, ini adalah kritik eksternal. Kira-kira menurut kalian yang asli yang kusam apa yang ada logo Dunia? Yang kusam, paham? Nggak mungkin teks proklamasi dituliskan di kertas Sinar Dunia, karena Sinar Dunia itu muncul setelah proklamasi, paham? Nah itu adalah kritik eksternal. Kalau internal itu dari isinya, paham? Dari isinya nyambung nggak, sesuai nggak, walaupun kertasnya sama-sama kusam misalkan, dilihat isinya sesuai nggak dengan sumber-sumber yang lainnya. Itu namanya kritik internal, paham ya? Nah intinya tahap kritik sumber itu akan memisahkan mana yang valid, mana yang tidak valid. Nah setelah dikumpulkan mana yang valid, baru namanya tahap interpretasi. Maksudnya apa? Penafsiran. Dari berbagai sumber, tadi yang kelompok satu menemukan ada ketua panitianya sudah ketemu, terus penontonnya sudah ketemu, wakil siswanya ketemu. Mereka pasti akan punya argumen masing-masing. Dia menceritakan masing-masing. Disinkronkan tadi sudah, lalu dirangkai peristiwa itu. Dari dokumentasi, oh terlihat ya memang di situ kelihatan rame, bintang tamunya memang jelas di situ, dirangkai, ya ada alur. Apalagi di proposal juga ada alur ceritanya juga situ, apa jadwal pertunjukannya, ya kan? Nah itu namanya mulai menafsirkan dari beberapa sumber yang didapat. Itu namanya tahap interpretasi atau tahap penafsiran sumber, membaca atau menghubungkan dari sumber-sumber yang terkumpul. Bisa dimengerti? Nah setelah terkumpul sudah menafsirkan, kita sudah punya kerangka peristiwa itu tuh, kerangka dari awal sampai akhir kita sudah punya. Kalau sudah punya tinggal apa? Ya dituliskan. Namanya tahap historiografi, penulisan sejarah. Jadi mengerti? Ada gambaran ya? Itu adalah tahap-tahap penelitian sejarah. Sekarang gini, dari kelompok 2 ada tahap heuristik. Tadi yang kamu lakukan kalau tahap heuristik berarti yang mana kira-kira? Heuristik. Masih ingat nggak heuristik tadi Pak Imam menjelaskan? Ya, berarti kalian ngapain kalau tahap heuristik? Mencari sumber. Yang kalian tadi apa saja berarti ada tahap heuristik? Mencari. Ya, sumbernya siapa saja yang kamu dapat? Wakil kesiswaan, terus pembina panitia, ketua panitia, dokumentasi, proposal. Itu yang kamu kumpulin ya, tahap heuristik. Ditulis di situ, tambahi tahap heuristik. Boleh. Kalau kelompok 1, heuristiknya yang ngapain? Mencari sumber melalui Instagram, media sosial, dokumentasi, ya. sama dari personil lomba, Pak. Personil lomba itu betul tambahi, berarti itu adalah tahap kalian, yaitu tahap heuristik. Betul ya, mencari sumber. Tadi setelah tahap mencari sumber, tahap apa? Kritik sumber. Ngapain tuh kritik sumber? Apa? Dari sumber-sumbernya menyeleksi sumber. Menyeleksi, betul. Gampangnya adalah menyeleksi mana yang valid, mana yang tidak. Jadi setelah itu sumber yang begitu banyak, misalkan ada nama personilnya di sini yang kelompok 1, ada Asep, ada Ujang, ada Unang, gitu ya. Terus ada satu nama di
tiba-tiba ada satu anak yang nggak ikut tapi dicantumkan, oh berarti sudah terseleksi nih. Gitu. Ini juga sama ya, ada mungkin nama-nama kepanitiaannya ada, tapi ternyata waktu hari H nama itu ternyata sakit nggak ikut, sehingga dia nggak valid, nggak terlibat dalam peristiwa itu, terseleksi juga, kan gitu ya. Atau mungkin penonton itu benar nggak, penontonnya benar-benar nonton nggak, harus bisa dibuktikan, itu kamu nyatakan penonton kan. Atau mungkin nanti setelah kamu tanyanya ke tukang parkir, padahal dia nggak ikut masuk, nggak nonton, tapi dia terlibat di situ, gitu. Tapi dia nggak kurang tepat, kurang valid, karena dia nggak langsung terjun di sana, di dalam, karena kan lokasinya kan berbeda. Di depan itu ada tukang parkir, bisa, tapi nggak kurang valid. Terus tadi kritik sudah, ada tahap apa setelah kritik? Interpretasi. Itu ngapain? Apa itu interpretasi? Ayo, baru dijelasin tadi. Kesimpulan belum. Fakta dari sumber yang ada. Fakta dari sumber yang ada, atau namanya penafsiran. Kamu mulai membaca dari sumber-sumber yang terkumpul, dibaca itu ceritanya seperti apa, alurnya seperti apa, ya kan? Kamu gabungkan dari hasil dokumentasi, hasil wawancara, pasti akan memunculkan suatu peristiwa runtun cerita, ya kan? Nah, itulah ada namanya tahap interpretasi. Nah, setelah ada kerangka peristiwa itu, baru dituliskan historiografi. Paham ya? Ada gambaran ya? Oke. Jadi dari situ penjelasan itu kita akan jelas bahwa pembelajaran sejarah ini nanti kan kalian dari kelas 10, 11, 12 akan membahas tentang berbagai macam peristiwa sejarah. Ada yang membahas tentang perang dunia. Nanti kan kalian di LKS ada punya LKS ya. Membahas perang dunia. Nanti kelas perang dunia itu adalah kelas 11. Kalau kalian kelas 11 membahas perang dunia. Membahas proklamasi juga ada nanti kelas 11. Nanti membahas sejarah demokrasi liberal, menjelaskan sejarah tentang Majapahit, menjelaskan tentang Sriwijaya. Itu yang kalian pelajari, tidak bisa kalian sepelekan. Kamu anggap, sejarah kan banyak cuma belajar masa lalu. Jangan-jangan cuma katanya-katanya, ngapain kita pelajarin? Jadi yang kita pelajari itu benar-benar bukan sekedar katanya-katanya, bukan sekedar tulisan-tulisan karangan-karangan orang, tapi benar-benar di situ adalah yang kita baca peristiwa-peristiwa yang sudah dikaji oleh para peneliti dan diupayakan sudah sangat sesuai dengan fakta peristiwa yang telah berlangsung. Ada gambaran ya? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang gini, kalian sudah belajar tentang penelitian sejarah. Paling tidak kalian sudah tahu langkahnya apa saja untuk melakukan penelitian sejarah. Sekarang Wak Imam minta perwakilan dari kelompok silakan menyampaikan apa saja yang didapat pada hari ini. Kalian belajar apa saja? Ayo, yang dari kelompok ini, silakan menyimpulkan saja kalian belajar apa saja pada hari ini. Saya jadi tahu tentang ini, gimana? Merefleksikan diri. Siapa angkat tangan? Perwakilan tiap kelompok. Enggak apa-apa. Ya, Sally, boleh silakan. Apa yang didapat pada hari ini, Sel? Yang saya dapat hari ini bikin perencanaan investigasi ya Pak. Iya. Jadi saya jadi tahu tahapan-tahapan untuk membuat sejarah itu seperti apa sih Pak. Jadi kan ada tahap heuristik, tahap kritik, terus interpretasi, sama yang terakhir historiografi. Gitu, Pak. Oke. Udah itu aja Sally? Iya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Sally. Dari kelompok berikutnya silakan. Apa yang didapat pada hari ini? Kita mengetahui bagaimana sejarah dapat terbentuk, bagaimana prosesnya, dan bagaimana sejarah itu bisa dikatakan valid, tidak hanya katanya, dan bagaimana proses kita itu mengkredibilitaskan sejarah ini. Oke, itu ya. Luar biasa, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, sebenarnya hari ini kita sudah belajar betul bagaimana langkah-langkah bisa sampai bisa dikatakan sebagai penulisan sejarah, peristiwa sejarah, itu melalui tahap-tahap. Jadi betul kata Jihan ya, enggak cuma katanya-katanya, ya, itu semua dikaji. Dan itu ada satu pegangan bahwa kalau kalian itu ingin menjadi seorang pemimpin, itu syarat utamanya apa? Kalian harus mengerti sejarah. Paham? Ya, kalian adalah calon-calon pemimpin nantinya. Seorang pemimpin itu wajib atau harus tahu sejarah. Kenapa? Misalkan Pak Imam mau jadi pemimpin di Kabupaten Cilacap.
Atau kalau Qawaidul Cilacap berarti istilahnya apa? Bupati ya. Kalau Pak Imam mau jadi Bupati Cilacap, Pak Imam harus tahu sejarah Cilacap. Pak Imam mau jadi presiden, amin gitu. Amin. Imam mau jadi presiden, Pak Imam harus tahu sejarah Indonesia. Kenapa kira-kira yang tahu? Kenapa Pak Imam kalau mau Indonesia harus tahu sejarah Indonesia? Biar peristiwa yang buruk nggak terulang dan lebih paham Luar biasa. melangkah ke depan. Betul sekali. Paham ya? Tepuk tangan buat Dimas. Untuk merefleksi, tahu apa peristiwa-peristiwa Yang di masa lampau terulang, yang buruk. supaya nggak terulang lagi yang buruk-buruk. Betul sekali. Paham. Jadi kalau Pak Imam tahu sejarahnya Indonesia, Pak Imam nggak akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang pernah gagal diterapkan di Indonesia. Misalkan ada kebijakan-kebijakan yang pernah gagal, Pak Imam akan mempelajari dari situ. Ya, Pak Imam juga akan bila mau mengeluarkan kebijakan harus tahu sejarah-sejarah di Indonesia. Kita tahu sejarah Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda peraturan baru bahwa Indonesia itu adalah miliknya orang Jawa saja. Berarti kan nggak sinkron dengan sejarahnya. Pak Imam nggak paham, saya cuma tahunya Pak Imam lahir di Jawa, tahunya Indonesia ya asal-usulnya cuma di Jawa. Berarti Pak Imam nggak ngerti sejarah. Paham? Jadi untuk Pak Imam jadi pemimpin Indonesia harus tahu sejarahnya. Tahu sejarah seluk-beluk Kalimantan seperti apa, Sulawesi seperti apa, culture-nya seperti apa, suku budayanya seperti apa. Sehingga kalau Pak Imam tahu sejarahnya juga, Pak Imam akan lebih bijak lagi menentukan kebijakan. Ya, jadi syarat utama menjadi pemimpin harus tahu sejarah. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, itulah gambaran singkat bahwa memang pentingnya sejarah itu memang luar biasa. Kalian harus menyadari betul yang pernah terjadi dan kalian juga bisa menjadi batu loncatan kalian. Kalau Pak Imam mengumpamakan ke sejarah itu seperti kalian itu berkendara naik motor. Kalau naik motor itu ada spion ya kan? Ya, kalian naik motor naik spion. Kalau kalian itu harus sewaktu itu lihat spion supaya apa? Pada saat kalian belok, tahu kalau di belakang itu ada orang, jadi nggak suka nikung orang. Sakit nggak ditikung? Gitu ya. Jadi jangan sampai kamu nikung orang, jadi lihat ke belakang dulu, gitu ya. Terus juga kalau naik motor itu jangan lihat spion terus, kalau lihat spion terus jangan nyungsep, paham nggak? Jadi memang sejarah itu sesekali harus lihat ke belakang, lihat sejarah supaya kita bisa berkendara dengan safety aman. Betul nggak? Jadi sesekali kita harus lihat ke belakang. Kita jangan sampai lihat ke belakang terus, juga nggak bagus, tapi kita lihat ke depan, tapi sewaktu lihat ke belakang, supaya kita bisa saling menjaga keamanan satu sama lain juga. Dan berkendara kita juga lebih safety. Itu adalah mantap belajar sejarah seperti itu gambarannya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke? Itu pembelajaran pada hari ini. Besok kita akan membahas tentang melanjutkan ini ya. Melanjutkan tentang penelitian sejarah. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi contoh yang kita bahas besok adalah contoh seperti ini. Ada tahap investigasi, interpretasi. Interpretasi itu apa tadi? Menafsirkan. Nah, sejarah terkadang akan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Lalu seperti apa nantinya? Contoh misalkan, menurut Juna, Soekarno itu komunis apa enggak? Iya, Pak. Juna komunis? Iya, dia nasionalis dan komunis. Dia kan waktu itu ngaku belum maksudnya dia mahasiswa gitu. Oke. Juna juga punya pendapat, itu namanya interpretasi. Nanti ada lagi tahapan yang harus pemahaman lain. Oh tidak, Soekarno kan nasionalis, partainya saja PNI. Pernah bacain artikel itu juga? Nah, paham ya? Lalu bagaimana nanti nih nasibnya sejarah kalau setiap peneliti sejarah punya pemikiran yang berbeda-beda? Mau seperti apa? Lalu kita mau percaya ke yang mana? Ya kan? Walaupun peristiwanya itu memang ada, tapi penafsirannya berbeda. Menurut kamu, menurut siapa Seli, pernah tahu tokoh siapa ya? Munir, pernah dengar nggak? Munir itu menurut kamu itu pahlawan atau musuh bangsa? Yang melakukan pembunuhan. Bukan. Munir, pernah dengar Munir? Ada yang pernah dengar Munir? Baca artikel Munir nggak? Yang di pesawat itu, Pak. Yang di pesawat, siapa itu? Yang diracun. Menurut kamu dia itu seorang pahlawan atau musuh bangsa? Pahlawan apa menurut kamu? Kecil. Oke, nanti dibaca lagi, itu banyak sekali. Itu ada tokoh pejuang HAM. Ya, tapi pernah dengar betul tadi yang ngomong diracuni di pesawat katanya ya.
Iya. Jadi banyak interpretasi-interpretasi. Lalu bagaimana nasib sejarah, kita mau percaya yang mana? Kita akan bahas besok. Paham ya? Menarik ya? Ya, kita akan mengkaji dari beberapa interpretasi berbeda-beda, kita akan bahas besok. Kita akan teliti besok. Ada gambaran? Oke. Sekarang nanti kalian di rumah mulai mencari interpretasi tentang sejarah. Paham ya? Kalian mulai searching saja, cari-cari berita-berita yang ada sejarah-sejarah yang memiliki dua sisi yang berbeda. Gitu. Besok kita akan kaji bersama-sama, kita akan bahas bersama tentang interpretasi yang berbeda dari sejarah. Jadi mengerti ya? Bisa. Oke, mungkin itu kesempatan pada hari ini pembelajaran dengan Pak Imam. Kita lanjutkan besok pertemuan minggu depan. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, bisa bertemu dengan Pak Imam kembali. Ya, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama kalian masing-masing. Semoga nanti kalian pas pulang juga bisa sampai rumah dengan selamat ya. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih semuanya. Kalian sudah luar biasa. Hari ini sudah banyak sekali pengalaman kita di sini. Kita akan terus belajar. Saya akhiri ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Imam ingatkan ya, maaf, langsung pulang nanti ya, nggak usah mampir, jaga protokol kesehatan ya, langsung pulang mandi sampai rumah ya, nggak usah main-main dulu, walaupun kita sudah boleh sekolah, tapi kita tetap menjaga keamanan diri, protokol diri, kesehatan ya. Jadi mengerti ya? Oke, kita akhiri, terima kasih. Selamat siang.